Indonesia merupakan penduduk Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini menjadikan kebutuhan akan produk halal sebagai penting dalam kehidupan masyarakat termasuk sektor pariwisata. Dalam konsep wisata syariah, makanan halal bukan hanya terkait dengan kehalalan bahan, tetapi juga mencakup proses pengolahan, pelayanan, hingga manajemen usaha. Oleh karena itu, video kami akan menganalisis penerapan prinsip produk halal pada restoran Jijjikan. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis produk halal pada restoran Jijjikan dalam perspektif manajemen wisata syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Iqbal Ramadan. Saya berasal dari program studi manajemen haji dan umroh. Halo guys, perkenalkan nama aku Nurul Aini dari program studi manajemen haji dan umroh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdul Hafiz Rafinato. Saya berasal dari program studi manajemen haji dan umroh. Halo guys, perkenalkan nama aku Zulfa Fizatul Yahya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hilma Nurzaki Azizah dari program studi manajemen haji dan umroh. Kuliner halal menjadi salah satu indikator pengembangan wisata syariah. Wisatawan muslim tidak hanya membutuhkan makanan yang lezat, tetapi juga kepastian bahwa makanan tersebut diproduksi sesuai prinsip syariah Islam. Oleh sebab itu, restoran memiliki peran strategis dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi konsumen muslim. Jijjikan merupakan salah satu restoran cepat saji yang menawarkan berbagai olahan ayam goreng dengan harga yang terjangkau. Restoran ini melayani berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, keluarga, hingga pekerja. Lokasinya yang strategis menjadikan restoran ini cukup ramai dikunjungi setiap hari. Penelitian ini dilakukan melalui metode observasi secara langsung, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak restoran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan konsep wisata syariah yang meliputi aspek produk halal, pelayanan, fasilitas, serta manajemen. Di sini kami sebagai mahasiswa izin untuk wawancara sedikit terkait dengan restoran halal yang di sini ya, terutama Jijjikan ya. Jadi di sini kami memiliki beberapa pertanyaan yang mungkin ada yang bisa dijawab atau mungkin ada tidak masalah. Ini pertama bisa perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Nama saya sebagai Rizal Alifilur. Di sini sebagai posisi sebagai asisten store manager. Bapak asal dari mana? Kalau asal saya dari Bogor kota. Iya. Boleh diceritakan sedikit singkat aja tentang di restoran Jijjikan ini yang Bapak tahu aja Bapak. Untuk Jijjikan sendiri kita bergerak di bidang F&B. Untuk saat ini kurang lebih kita berdiri di Cibinong sendiri itu sudah hampir 1 tahun lebih. Ya, kita bergerak di bidang F&B terutama fast food. Tapi kita juga tidak hanya menyediakan produk-produk fast food seperti misalnya chicken, tapi kita juga menyediakan produk-produk sampingan seperti snack ataupun snacknya kayak egg tart atau Japanese tart seperti itu. Steak juga kita. Apakah ada target tertentu? Untuk target konsumen sebetulnya target kita ada semua kalangan. Iya. Karena untuk semakin besar target, semakin besar kemungkinan juga kita untuk meraup potensi salesnya. Jadi kita nggak selalu kita target kita menengah ke bawah, menengah ke atas, enggak. Kita untuk semua kita targetkan itu semua kalangan dari konsumen kita. Jijjikan memastikan bahwa seluruh bahan baku yang digunakan itu sudah memenuhi spesifikasi halal. Dari segi bahan baku, kita untuk setiap bahan baku yang kita pakai itu dari kantor juga sebenarnya sudah menyediakan itu semua produknya itu sudah berlabel halal, setiap bahan bakunya. Dan kebanyakan sih untuk kayak sayuran ataupun bahan-bahan baku yang lain itu hampir 95% tuh semua kandungan lokal semua. Jadi sudah terjamin untuk sertifikasi halalnya untuk setiap produk bahan baku yang kita proses di toko ini. Kemudian untuk kan kita bahan utamanya itu ayam ya. Untuk masuk ayam sendiri itu dapat dari mana? Kira-kira kalau boleh tahu. Untuk pemasok kita dari kantor sih langsung gudang pusat kita. Gudang pusat ya? Iya, gudang pusat kita udah mendirikan sendiri dan itu bisa kita
Saya juga tadi ada lihat logo halal ya di depan itu. Iya, ada. Itu mungkin itu ada nomor halal juga ya di situ ya. Nanti kita Ada sertifikasinya juga ya. Apakah ada standar SOP tersendiri Pak untuk standar kebersihan atau keamanan di sini? keamanan produk ya. Iya. Kita bicara untuk SOP keamanan produk sendiri untuk memastikan bahwa produk yang kita siapkan itu halal, terutama kita perlu diperhatikan banget itu masalah cleanliness atau kebersihannya. Iya. Nah, jadi untuk setiap tim di kita itu secara SOP prosedural Iya. untuk setiap pemrosesan itu paling tidak wajib itu dia memakai hand glove untuk memastikan kebersihannya. Nah, dan untuk kru kita sendiri tuh secara personal itu kita pantau terus, kita edukasi terus untuk menjaga kebersihannya. Yang minimal dia itu sebelum menghandle suatu produk dia wajibkan untuk cuci tangan. Nah, jadi insya Allah untuk halalan dari segi proses produksi dari tempat produksi, prosesnya dari tim kita itu untuk kebersihannya itu terjamin untuk menjaga status halal untuk makanannya itu sendiri. Alhamdulillah. Di sini kalau boleh tahu ada fasilitas apa saja yang mendukung untuk mungkin ada musola atau ada toilet? Ya, untuk fasilitas di store sendiri kita menyediakan untuk kenyamanan customer tentu ada toilet kita di 2 lantai, toilet kita ada semua untuk memudahkan. Untuk musola sendiri kita tersedia di lantai 2. Untuk musola ini terpisah antara kaum perempuan ataupun yang laki-laki kita bisa lokasinya. Untuk selebihnya seperti standar ada wifi untuk misalkan kalau misalkan ada customer yang sedang work from home atau apa bisa kita akomodasi di situ. Untuk pekerja sendiri apakah ada pelatihan dulu sebelumnya Pak? Itu wajib. 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 Kita untuk setiap pekerja itu selalu ada pelatihan. Pelatihannya itu sebetulnya untuk semua tim termasuk saya sendiri itu ada pelatihannya, dan itu secara berkala. Itu di kita tuh ada yang namanya sistem yang namanya King D. Nah, jadi di King D ini kita pun harus menjalankan soal-soal di refresh. Ada misalkan dalam 1 bulan tuh biasanya 2 kali itu paling tidak ada refresh SOP, entah itu SOP baru atau SOP lama kita refresh. Jadi supaya SOP ataupun pengetahuan teman-teman kita di toko tuh terjamin semua, ada refreshnya dan nanti ada penilaiannya sendiri. Iya. Berarti sangat bagus ya Pak ya. Ya, dan itu juga untuk tim trainer pun biasanya dalam 1 bulan saya itu kunjungan tim trainer kantor ya, itu kita melakukan tes secara tertulis maupun praktek kepada tim. Semua tim di toko juga ada yang khusus untuk tim trainer sendiri, jadi kalau misalkan ada yang sudah mulai buka. Tapi untuk saat ini sih momen Piala Dunia itu kita 24 jam. 24 jam itu khusus ya Piala Dunia aja. Untuk selebihnya paling nanti kalau emang sudah normal kita opening itu jam 8 kalau hari biasa ya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau misalkan untuk weekendnya sendiri itu sampai jam 11 malam. Sabtu Minggu, Jumat Sabtu Minggu itu jam 11. Ya. Oke, untuk terakhir, apakah ada rencana lagi untuk mengembangkan pelayanan atau fasilitas di masa yang akan datang? Untuk fasilitas kita pastinya selalu berencana untuk melakukan segala macam perbaikan, kan? Tidak kita pungkiri juga di toko kita masih ada beberapa kekurangan. Misalkan AC-nya mungkin yang belum terlalu memadai, area kids zone yang tempat bermain anak-anaknya masih kurang sarana bermain. Cuma kita terima setiap masukan dari customer itu ya kita follow up kantor biasa untuk perbaikan-perbaikan kita selanjutnya. Berdasarkan hasil observasi, produk utama yang disajikan oleh Jachikan adalah ayam goreng beserta berbagai menu pendamping. Dari aspek bahan baku, restoran menggunakan bahan makanan yang berasal dari pemasok yang memenuhi standar keamanan pangan. Selanjutnya, proses pengolahan dilakukan dengan memperhatikan kebersihan area, produksi, dan penggunaan peralatan yang layak. Selain itu, keberadaan informasi mengenai kehalalan produk menjadi salah satu indikator penting dalam memberikan kepercayaan kepada konsumen muslim. Dari hasil pengamatan kami, aspek ini menjadi bagian utama yang menunjukkan komitmen restoran dalam menyediakan makanan halal. Dari aspek pelayanan, petugas melayani pelanggan dengan sikap ramah, sopan, dan responsif. Kecepatan pelayanan juga menjadi nilai tambah karena pesanan dapat disajikan dalam waktu yang relatif singkat. Pelayanan yang baik merupakan bagian dari nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya amanah, keramahan, dan kepuasan pelanggan.
Selain produk halal, wisata syariah juga memperhatikan fasilitas pendukung bagi wisatawan muslim. Berdasarkan hasil observasi, kami mengidentifikasi keberadaan fasilitas seperti area makan yang bersih, tempat mencuci tangan, toilet, serta fasilitas ibadah apabila tersedia. Fasilitas-fasilitas tersebut menjadi faktor penting dalam memberikan kenyamanan bagi pengunjung. Dari sisi manajemen, Jessica menerapkan strategi pelayanan yang sederhana namun efektif. Promosi dilakukan melalui media sosial serta platform layanan pesan antar. Pengelolaan operasional yang baik menunjukkan bahwa kualitas produk tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh sistem pelayanan, kebersihan, dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil observasi, kami menyimpulkan bahwa Jessica telah menerapkan sebagian besar indikator produk halal yang meliputi penggunaan bahan makanan yang sesuai, proses pengolahan yang higienis, pelayanan yang baik, serta lingkungan restoran yang bersih. Meskipun demikian, beberapa aspek masih dapat ditingkatkan agar semakin memenuhi standar wisata syariah secara menyeluruh. Kami merekomendasikan agar pihak restoran terus meningkatkan pelayanan, informasi mengenai sertifikat halal, serta melengkapi fasilitas pendukung bagi konsumen muslim. Upaya tersebut diharapkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan wisata di Indonesia. Demikian hasil analisis yang telah kami lakukan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan untuk mengenai penerapan prinsip makanan halal yang sesuai dengan syariah. Terima kasih atas perhatian Bapak serta Ibu dosen dan seluruh penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta lingkungan restoran yang bersih. Meskipun demikian, ulangi. Tempat di Jessica ini. Apa lagi? Lupa gua. Bentar. Perkenalan nama sama prodi doang kan? Ih, kurang.